semuanya, jumpa lagi dengan aku Dia di podcast Journey of Creepy Past. Selamat malam Sobat Creepies, gimana hari kalian? Semoga menyenangkan. Podcast kali ini bukan tentang paranormal experience, tapi aku mau sharing tentang legenda urban legend yang ada di Jepang, yaitu Yoshimuje-san, stalker mengerikan yang menjadi urban legend Jepang. Kita langsung aja ke ceritanya, tapi Sobat Creepies jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yoshimuje-san adalah legenda perkotaan Jepang yang menyeramkan tentang seorang gadis yang menggunakan situs jejaring sosial dan kesal oleh orang yang menyeramkan yang dia temui di situs jejaring sosial itu. Konon, kisah ini adalah kisah nyata yang terjadi di situs jejaring sosial Jepang bernama Mixi. Ada seorang gadis Jepang bernama Miko yang merupakan anggota komunitas online. Suatu hari, Miko menerima permintaan pertemanan dari seorang pria bernama Yoshimuje-san. Nah, si Miko langsung menerima permintaan pertemanan tanpa berpikir panjang. Kemudian, keesokan harinya, Miko mendapat pesan dari pria itu. Miko berumur 21 tahun, tapi belum nikah. Pertanyaan itu membuat Miko merasa sedikit gak nyaman. Dia menganggap bahwa pertanyaan itu adalah pertanyaan personal yang tabu untuk ditanyakan. Terlebih lagi, pria itu merupakan orang asing. Namun, karena dia pikir gak sopan apabila gak menjawab, jadi si Miko menjawab pertanyaan itu dan mengatakan, "Tentu saja aku belum nikah, karena aku masih sekolah." Dalam waktu sekejap, pesan kembali datang. Yoshi berkata di chattingan, "Apakah kamu memiliki pacar? Di mana kamu tinggal? Tolong katakan namamu yang sebenarnya." Pertanyaan itu membuat Miko kesal dan akhirnya dia mengirim balasan yang tegas. "Aku tidak akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Aku akan menghapus Anda dari daftar pertemanan apabila Anda terus menanyakan hal-hal aneh seperti itu lagi." Setelah itu, Miko gak menerima pertanyaan aneh lainnya. Namun, tiba-tiba 10 hari kemudian, Yoshimuje-san menghubunginya kembali dan mengatakan, "Ubah foto profilmu sekarang juga. Jika kamu ingin menunjukkan wajahmu kepada pria lain, aku ingin membunuhmu. Tolong hapus seluruh teman pria dari daftar teman." Gila creepies. Yoshimuje-san ini agak sedikit psycho. Dia bahkan gak siapa-siapa berani ngatur-ngatur sosial media kita. Gak banget pokoknya. Lanjut, Miko ketakutan dan memutuskan untuk menghapus pria aneh itu dari profil jejaring sosialnya. Tapi ketika Miko melihat postingan Yoshimuje-san
gambar kembang api. Yosi menuliskan tentang pertunjukan kembang api yang ia kunjungi di tepi sungai. Anehnya, pertunjukan kembang api itu merupakan pertunjukan kembang api yang sama yang Niko kunjungi. Postingan kemarin, pesta minum. Yosi menuliskan tentang pesta minum yang ia kunjungi di sebuah bar. Namun, bar itu adalah bar yang Niko kunjungi di hari yang sama bersama teman-temannya. Postingan Yosi 3 hari yang lalu. Berjalan di pantai. Yosi menceritakan tentang perjalanan ke pantai, dan ternyata Miko juga pergi ke pantai yang sama di hari yang sama bersama teman-temannya. 4 hari yang lalu, Yosi menuliskan rumah. Karena aku sendirian, aku hanya diam saja di rumah, membaca novel dan browsing di internet. Miko merasakan buruk-buruknya berdiri. Miko sadar betul pada hari itu Miko sendirian di rumah dan membaca diarinya. Dengan perasaan takut, Miko men-scroll ke bawah dan membaca postingan selanjutnya. Postingan Yosi 5 hari yang lalu. Berbelanja. Yosi menuliskan, saya pergi ke supermarket dekat rumah untuk membeli bahan makanan. Saya membeli 5 kilo beras, natto, kubis, kamaboko, makarel, jus jeruk, kentang, dan permen. Miko gemetar ketakutan. Tidak ada keraguan sekarang. Miko yakin sekali bahwa hal itu adalah persis dengan hal yang ia lakukan 5 hari yang lalu. Miko ingin berhenti, namun Miko memaksakan diri untuk melanjutkan melihat postingan si Yosi. Postingan Yosi Mujisa 6 hari yang lalu. Penemuan. Saya menemukan orang yang tepat. Orang yang ditakdirkan untuk bersama. Saya telah menemukan rumahnya. Sekarang saya telah menemukanmu dan tidak akan melepaskanmu selamanya. Saya akan selalu hadir di dekatmu. Miko putus asa. Dia merasa ketakutan hingga perutnya sangat sakit. Miko sadar bahwa Yosi Mujisan telah menguntitnya. Miko yakin apabila pria itu tahu di mana dia tinggal dan tinggal di sekitar rumahnya, Miko sangat takut. Namun Miko mengumpulkan keberaniannya dan mengirimkan sebuah pesan kepada pria itu. Apa yang kamu lakukan? Bagaimana cara kamu mengetahui apapun yang aku lakukan? Di mana kamu tinggal sekarang? Dari mana kamu memperhatikanku? Tolong hentikan semua ini. Kamu menakutiku. Aku akan lapor polisi. 2 menit kemudian, Miko menerima pesan dari Yosi Mujisan. Pertanyaan Miko, apa yang kamu lakukan? Dijawab Yosi, berada di sampingmu. Pertanyaan Miko, dari mana kamu tahu mengenai kegiatanku? Jawab si Yosi, aku melihat semua update yang kau unggah dan mengetahui segala rencanamu dari sana.
Pertanyaan si Miko, "Di mana kamu tinggal sekarang?" Jawab si Yoshi Moji-san, "Aku tinggal di lantai 5 sama dengan." Pertanyaan Miko, "Dari mana kamu memperhatikanku?" Jawab si Yoshi, "Dari dalam lemarimu." Wah, sangat-sangat creepy. Si Yoshi ini sangat-sangat psycho. Dari ceritanya kita bisa melihat kalau si Yoshi ini selama 6 hari yang lalu dia udah menguntit si Miko dan dia langsung tinggal di tempat tinggal yang sama dengan si Miko. Dan menurutku dia juga sudah meletakkan sebuah kamera atau CCTV di dalam lemari yang digunakan si Yoshi untuk mengamati pergerakan si Miko. Nah, dari sana si Yoshi langsung mengikuti apapun yang si Miko lakukan, mulai dari belanja di supermarket, ke pantai, ke bar, melihat gambar kembang api, semua dilakukan si Yoshi. Kalau untuk endingnya, aku kurang tahu pasti, tapi antara dua kemungkinan seperti yang si Yoshi bilang di beberapa hari yang lalu, yang di 6 hari yang lalu, yang penemuan, si Yoshi gak akan melepaskan si Miko selamanya. Berarti kalau si Miko misalnya lapor polisi atau melakukan hal-hal untuk menyelamatkan dirinya, ada kemungkinan si Miko akan dibunuh. Karena sesuai perkataan yang ada di postingan si Yoshi, yang gak akan melepaskanmu selamanya. Dan ada ancaman kalau aku akan membunuhmu. Sangat-sangat creepy. Sekian itu aja tentang urban legend tentang Yoshi Moji-san. Aku harap kalian suka sama cerita yang sangat creepy, sangat-sangat cowok ini sangat-sangat psycho. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Sobat Kritis. Kalau kalian ada referensi cerita yang creepy, kalian bisa tulis di kolom komentar atau kirim di email yang ada di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video creepy selanjutnya. Ingat, dengerin podcastnya jangan sendirian ya.